Berdiri. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita mempelajari tentang konsep dasar asam basa, yaitu tentang reaksi asam basa. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada yang tahu nggak kenapa buah jeruk itu rasanya asam? Ya, Karena mengandung zat asam. ya benar. Lebih tepatnya, kenapa jeruk mengandung rasa asam? Karena dalam buah jeruk itu mengandung zat alami yang disebut dengan asam sitrat. Nah, makanya jeruk itu mengandung zat asam. Biasanya juga ada namanya contoh lain cuka. Cuka itu juga sama, dia mengandung asam sitrat. Makanya rasanya itu asam. Nah, apa tujuan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian asam basa menurut teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Yang kedua, kita akan menentukan asam basa dalam suatu reaksi kimia. Yang ketiga, kita akan mengaitkan ketiga teori dengan kehidupan sehari-hari. Oke, masuk yang pertama, pengertian asam. Apa itu asam? Asam adalah zat yang memiliki rasa asam dan dapat melepaskan ion H positif dalam suatu larutan. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dibilang tadi, ada cuka dan jeruk. Ya. Nah, ciri khas dari zat asam ini itu biasanya memiliki pH kurang dari 7. Dan zat asam umumnya bersifat korosif. Korosif itu apa? Korosif itu kayak zat yang dapat merusakkan. Artinya dia berbahaya. Jadi ketika kita menggunakan zat asam itu harus berhati-hati. Yang kedua ada pengertian basa. Apa itu basa? Basa yaitu zat yang memiliki rasa pahit. Dia biasa bersifat licin. Contohnya apa? Kayak sabun dan air kapur. Sabun biasa licin kan? Nah, itu sabun itu disebut dengan basa. Basa ini memiliki pH di atas 7. Berbeda dengan asam. Asam tadi memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa ia memiliki pH di atas 7. Basa juga sama, memiliki sifat yang korosif, artinya berbahaya. Lanjut kita masuk dalam teori pertama. Teori pertama itu ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini dikembangkan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Apa definisi asam basa menurut Arrhenius? Yang pertama, asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion H positif. Sedangkan basa, ia adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air, dia melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. Saatnya jam kelima dimulai. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi Ini adalah contoh reaksi asam Arrhenius. Nah, seperti yang dikatakan Arrhenius tadi, suatu zat asam akan melepaskan H positif. Nah, kita ambil contoh ion atau HCl. Dia akan berionisasi menjadi H positif tambah Cl negatif. Nah, di mana dia melepaskan ion H positif? Sehingga dia melepaskan ion H positif. Sehingga H dan Cl dia menjadi terpisah. Yang kedua ada contoh reaksi basanya menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius tadi basa itu dia melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. Contoh kita ambil contoh dari unsur NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida terionisasi menjadi Na positif tambah
bisa menjelaskan bahasa tertentu seperti NH3. Dalam teori Arrhenius, dia tidak bisa menjelaskan apakah NH3 termasuk bahasa atau tidak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry ini dikembangkan oleh dua peneliti. Yang pertama ada Johannes Bronsted dan Thomas Lowry. Teori ini dikembangkan pada tahun 1923. Apa itu teori Bronsted-Lowry? Dia mendefinisikan bahwa asam dan basa itu berdasarkan kemampuan dan mendonorkan dan menerima proton atau H positif. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry, yang pertama ada asam. Asam itu merupakan pendonor atau pemberi proton atau H positif. Sedangkan basa, yaitu menerima proton atau disebut sebagai aksentornya. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry itu ada namanya asam basa konjugasi. Apa itu asam basa konjugasi? Asam basa konjugasi itu adalah ketika suatu asam mendonorkan proton, zat tersisanya itu disebut basa konjugasi. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu basa menerima proton, maka zat yang terbentuk itu disebut sebagai asam konjugasi. Nih, rumus menentukan untuk reaksi asam basa konjugasi. Ketika asam dan basa teriorisasi menjadi asam basa konjugasi dan asam konjugasi. Ini ada kombinasinya, kita ambil asam klorida atau HCl dan air atau H2O. Di sini ada HCl itu bersifat asam dan H2O bersifat basa. Nah, sesuai dengan teori Bronsted-Lowry tadi, bahwasannya asam itu dia mendonorkan proton atau H positif, artinya ia melepaskan H positif. Jadi terjadilah sisanya Cl. Kenapa sisanya cuma Cl? Karena H tadi sudah didonorkan ke basa. Maka sisa dari asam HCl itu disebutlah sebagai basa konjugasi. Nah, lanjut. H2O ini bersifat basa. Sesuai dengan teori tadi, bahwasanya basa itu menerima proton. Artinya HCl, H yang dari HCl tadi itu diterima oleh H2O. Makanya menjadi H3O positif. Nah, zat yang terbanyak inilah yang disebut dengan asam konjugasi. Nah, sampai di sini, apakah ada yang bertanya terkait dengan konsep dasar asam basa menurut dua teori? Ada yang bertanya? Kenapa amonia NH3 bisa disebut basa kalau tidak mengandung OH negatif? Ya. Kenapa amonia bisa disebut basa atau NH3 tadi ya? Nah, kita ambil contoh dari teori Bronsted-Lowry, karena itu teori yang lebih luas dari teori Arrhenius. Dalam teori Bronsted-Lowry, basa itu, suatu zat disebut basa itu ketika ia menerima proton atau H positif. Nah, dalam contoh NH3 itu dia bisa menerima proton atau NH positif dan membentuk menjadi NH4. Nah, itulah kenapa basa NH3 bisa disebut basa, karena NH3 itu mampu menerima H positif walaupun secara tidak langsung ia tidak memiliki gugus ion hidroksida atau OH negatif. Sampai sini paham? Paham? Oke. Kalau paham, kita akan mengerjakan soal diskusi terkait dengan konsep dasar asam basa. Baik, rekan depan, ini ada soal diskusi yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian akan menganalisis reaksi kimia berdasarkan teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Nah, sebelum mengerjakan, kira-kira ada pertanyaan terkait soal
Jika tidak, silakan dikerjakan. Bu, saya kurang paham bagian asam basa kondensasi. Kondensasi. Nah, saya ulang ya. Jelaskan ulang tentang asam basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi ini itu berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry, asam itu disebut sebagai pendonor proton, sedangkan basa itu disebut sebagai akseptor proton. Nah, dalam asam basa konjugasi, dia ketika asam mendonorkan proton itu kan terdapat zat sisa. Nah, zat sisa itulah yang disebut dengan basa konjugasi. Kebalikannya, ketika basa menerima proton, zat yang terbentuk tadi itulah yang disebut sebagai asam konjugasi. Contohnya apa tadi? Contohnya ada HCl dan H2O. Nah, ini contohnya. HCl itu adalah zat asam. Zat asam itu dia harus melepaskan proton atau mendonorkan proton atau H positif, sehingga tersisalah Cl. Cl inilah yang disebut sebagai basa konjugasi. Nah, kemudian ada basa. Basa ini dia menerima proton. Tadi kan awalnya dia H2O. Ketika dia menerima satu proton H, artinya hanya menjadi 3 karena dia menambah 1. Nah, sehingga zat yang terbentuk tadi disebut sebagai asam konjugasi. Paham? Oke, sudah siap diskusinya? Oke, silakan. Kelompok mana yang ingin maju? Kelompok mana? Mau maju terlebih dahulu? Oke, silakan. Secara keseluruhan, jawaban hasil diskusi sudah benar ya, tetapi perlu diperhatikan lagi ketika mendapatkan hasil diskusi, maka kita juga harus mampu menjelaskan dengan baik. Paham ya sampai di sini? Baik, kita masuk pada kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait dengan konsep dasar reaksi asam basa. Yang pertama, menurut teori Arrhenius, asam itu melepaskan ion hidrogen, sementara basa itu melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. Yang kedua, berdasarkan teori Bronsted-Lowry, asam itu mendonorkan proton, sedangkan basa ia menerima atau sebagai akseptor dari proton. Jadi bedanya tadi ketika di teori Arrhenius itu sama-sama berhubungan dengan untuk teori Arrhenius itu asam itu melepaskan ion hidrogen, sedangkan basa itu ion hidroksida. Nah, untuk di teori Bronsted-Lowry itu sama-sama berhubungan dengan proton atau ion hidroksida. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jika tidak ada, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk pada teori ketiga, yaitu teori Lewis, dan kita akan mempelajari tentang derajat ionisasi. Jadi untuk pertemuan berikutnya dibaca dulu bukunya sebelum kita memasuki pertemuan